Aku yang baca koran, ibunya yang belanja dasteran. Terus yang kerja siapa? Oh iya, lulus setelah 4 tahun, saya pulang tuh. Naik motor tuh? Naik bor. Iya, apa sekarang? Dan mohon maaf, belum jadi tak ganti sama. Ketemu tak tandain. Neng stasiun balapan Kota Solo sing jadi kenangan kowe karo aku. Itu lagu Jawa yang pertama kali gue tahu yang gue tuh seneng banget zaman bocah gue tuh. Oh iya. Iya, gue sampai iya. gue tuh penasaran, ya Allah pengen banget gue ke Bengawan Solo gitu dulu. Bengawan Solo. Kan lagu tentang stasiun. Iya, stasiun balapan di Solo. Ada stasiun balapan di Solo. Di kota Solo. Drak berarti keretanya. Bukan Solo motor drag, bukan. Nama kota Solo di Jawa Tengah. Iya. Solo Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Sekarang Tengah. tuh banyak banget ya. Nah, ya ini aku lu waktu uji kompes pernah nyanyiin lagu ini. Duduk lambe anyar sing nang jero lemariku nanging bojo anyar nek isinya gitu pokoknya aku. Tapi semakin kesini lagu-lagu dari lagu-lagu yang bahasa Jawa itu sangat lagu-lagu ambiar itu sangat digemarin. Bener, gue tuh sekarang lagi senang banget sama lagu Mendung Tanpa Udan. Tau gak lu? Tahu aku lagu Mendung Tanpa Udan. Itu. Neng mendung dan tanpa udan. Gua hajar bener ya. Itu nadanya nada stasiun balapan. Neng mendung. Yang Mendung Tanpa Udan itu. Ini video klipnya juga kaman kita kan? Iya, Nope. Nah, gua malah tahu lagunya dulu, baru tahu video klipnya ada Nope. Oh gitu? Iya. Kan rame di TikTok kan? Iya. Yang gini kan. Beda lagu lu ya. Beda lagu, yang begini bukan. Bukan. Yang nyanyiin ya. Coba. Awak dewe tau duwe bayangan besok yang wis waya omah-omahan aku mau cekeran sarungan kowe blonjo dasteran. Taratate. Pepe. Kan ada gitu-gitu. Ada Tompi kalau Tompi. Tirip tip tip papam, tarap tirap tap tarik dedung, tarap dip dap dip dap dip dedung. Iya. Tanak Itu jatuhnya. Kalau Tompi kan gitu. Itu nyanyi tapi mogok. Kan ada gitu kalau Tompi. Habis bensin apa gimana? Ya kita nyanyiin lagu Darboy Gang kan namanya kan. Darboy Gang. Dari intro dulu. Awak dewek tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan aku mau cokoran sarungan kowe blonjo dasteran. Udah sampai situ aja, nggak usah terlalu panjang. Iya, ntar soalnya kena copyright kita takutnya. Kecuali ada penyanyinya langsung. Oh iya. Kalau ada penyanyi langsung aman. Iya, kalau gitu kau telepon. Telepon sudah datang ya? Dia soalnya abis acara di MNC, abis Ambiar Award itu. Dan katanya dia lagi di Jakarta. Coba deh gue telepon, siapa tahu dia bisa datang. Kemarin gue tukeran nomor waktu di Indonesia Television Award itu. Tukeran lah, terus kita tukeran nomor, coba ya. Halo. Ya Allah, komedi banget ya. Ya Allah. Kaget nggak? Kaget dong. Kaget lah. Kaget loh. Halo, Mas Daru. Kue di. Oh, saya ingin loh. Aku tema. Oke, keren. Oh, ya wis. Oh, beda dalan. Yo mendung tanpa udan loh. Katanya mendung nggak? Mendung tapi nggak ada hujan. Gue bilang. Takut lu nggak ngerti bahasa Jawa. Iya. Aku nggak ngerti soalnya. Yo wis. Aku baca koran. Koran. Aku baca koran. Yo sampean pakai dasteran. Kita sambut saja ini dia. Darboy Gang.
Apa kabar Mas Daru? Baik. Kasih selamat dulu. Oh iya, selamat baru dapat memenang award pemeran pria. Bukan pemeran. Dia ini penyanyi. Penyanyi rap terbaik. Bukan. Kalau penyanyi rap terbaik masih Yonglek dong. Di sini ada Darboy. Penyanyi terbaik pria. Terambiar. Penyanyi pria terambiar. Penyanyi pria terambiar terbaik. Oh, terambiar terbaik. Keren. Lah. Berkat Mas Riken ya. Oh iya, udah nggak usah diomongin lah itu. Main sama orang dalam. Padahal baru tahu. Saya lawan Seven sekarang itu ini ya. Enggak beda genre. Beda genre. Kalau saya lawan Seven lagu Jawa, Sepia. Aku nak panggil bengi-bengi nama. Orang-orang mana ya? Orang-orang mana lah. Mas Darboy, nama aslinya tuh bukan Darboy ya ternyata ya? Bukan. Siapa nama aslinya? Siapa? Nama aslinya Daru. Kok coba kacamata wis? Ya wis. Nama aslinya Daru. Daru ya? Daru. Emang apa gini? Jadi bisa jawab. Masa sih? Mungkin lah. Lah gua makan orangnya Betawi banget. Mana gara-gara pakai kacamata gua langsung bisa bahasa Jawa. Coba. Kagak mungkin. Kowe iku. Ya Allah. Di sini aja. Nama asli Daru. Daru apa Mas? Nama panjangnya? Hilarius Daru Indrajaya. Hilarius Daru Indrajaya. Daru tuh bukan nama yang umum ya? Aku baru ini ada nama Daru. Kalau Daru tuh artinya apa? Jadi kalau di bahasa Jawa, orang-orang Jawa tuh kalau Daru tuh nyebutnya cahaya biru. Oh, cahaya biru. Kalau kuning warnanya itu namanya Wahyu. Oke. Kayak bintang jatuh tuh, tapi beda sama bintang jatuh. Jadi kalau biru selaret di langit tuh namanya Daru. Tapi emang bintang jatuh tuh suara selaret. Suara bintang jatuh selaret. Seleketep. Oh ya kan nggak ada suaranya. Mapliung. Oh, Daru tuh cahaya biru yang mungkin di langit gitu ya? Iya. Nah dulu pas bapakku ngambilin salinnya ibuku di puskesmas atau di rumah sakit nggak tahu. Itu tuh pas pulang ke rumah itu ada cahaya biru gitu masuk ke rumah. Seret. Oh. Pas baru lahirnya Mas Daru ini ya? Pas lahir Mas Daru. Terus kenapa namanya Darboy King? Gitu terus ternyata bapak pas masuk tuh ada keris. Hah? Serius? Terus sekarang jadi lu? Bukan ada. Tahu ya? Oh bukan keris terus gedein jadi lu bukan. Oh kerisnya beda lagi. Oh. Kau ini kan dia di rumah sakit tadi katanya baru lahir. Oh. Tapi ya percaya nggak percaya ya. Iya. Mungkin kerisnya bapakku yang dulu terus baru ketemu juga mungkin bisa. Iya. Atau kerisnya mbahku kan soalnya aku tinggal di rumahnya rumah Tabon, rumahnya Simbah. Cuman dulu warisan gitu. Oh, jadi tapi keris itu masih ada sampai sekarang? Masih. Lah terus aku dinamain Daru itu anugerah maksudnya gitu. Daru. Kenapa jadi Darboy tadi? Iya, jangan lupa jadi Darboy. Geng lagi ada gengnya. Ada gengnya lagi. Sendirian tapi geng. Karena aku nggak bisa berjalan sendirian. Iya, kenapa Darboy? Darboy itu panggilannya boy gitu. Oh. Panggilan di kampung di daerah di rumah tuh panggilnya Ya, boy gitu. Oh, jadi Darboy. Soalnya kan agak blasteran gitu tuh aku. Emang mana sih blasteran mana sih kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu mana sih? Kalau boleh tahu. Wates Bantul. Wates Bantul masih Jogja juga. Wates sama Bantul masih Jogja juga. Apa Bantul Sleman? Iya, masih sama. Sama ya. Gitu, terus gabungin Daru sama boy. Jadi Darboy. Bawa Daru lelaki. Gengnya itu dari ya itu tadi karena saya merasa walaupun saya solo karir saya tidak akan pernah bisa berjalan sendirian, saya butuh home band, butuh tim, butuh teman-teman yang mendukung saya. Wah keren. Jadi namanya Darboy Gang. Darboy Gang. Sadar nggak sih kalau nama kamu ini lagi di seluruh Indonesia tuh lagumu tuh lagi didengarkan semua orang, bahkan ada ibu hamil yang mendengarkan lagu anaknya di pakai lagu dimasukin ke sini.
Kalau orang hamil tuh di sini aja, nggak usah dimasukin. Nah, Mas, yang lagu yang paling rame kan tuh Mendung Tanpa Udan. Ya, yang hari ini kali ini masih rame ya. Iya, masih rame itu Mendung Tanpa Udan. Cerita awal lagu ini tuh kayak apa sebenarnya? Kan ini mendung, nggak ada hujan. Iya benar. Berarti emang nggak hujan aja kan? Enggak. Kenapa jadi lagu? Orang kalau mendung. Udah pertanyaannya. Poinnya udah tahu nih dari tadi ngejelasin. Lu nanya lagu ngapa jelasin cuaca? Iya, Nggak iya, penting iya. cuacanya. Iya, kan kita Orang nggak kalau tahu. misalkan mau nanya aja lagunya Ya udah apa. kok diem. Ini juga mau jelasin. Serang lagi lo sama netizen lu ntar lu. Mendung Tanpa Udan itu awalnya gimana? Kalau Mendung Tanpa Udan itu awalnya sebetulnya penciptanya Mas Kukuh Prasetyo Kudama. Oke. Nah, dan juga dia yang penyanyi originalnya tapi versi pop. Versi pop. Pop Jawa gitu. Oke. Oh, ada versi popnya lagu itu. Bukan, maksudnya originalnya. Originalnya itu. iya. Ya lah terus kan temen tuh. Aku tuh izin dari tahun 2020 Desember akhir malam tahun baru. Kebalik kayaknya tuh Mas. Desember 2020. Jangan 2020 Desember malam tahun baru. Itu putar-putar tuh. Nah itu. Ya pokoknya itu ngerti kan poinnya kan. Nah, terus Itu bulan terus- Februari apa? Desember. Diberi izin. Desember. Baru diberi izin tuh setelah 6 bulan apa ya? 6 bulan apa 5 bulan gitu. Lupa aku. Gitu baru diberi izin. Itu aja ngereh-rehi bujuknya. Oh, bujuk. Ngerayu. Merayunya itu lama. Lama. Dari Desember sampai akhirnya diizinin Di Di Juni. bulan Juli. Juli. Oh, baru berarti ya? Baru dong. Baru diizinin tuh. Baru diizinin, Oh. kita produksi. Nah, kenapa kok aku milih lagu itu? Karena beberapa liriknya emang relate terus aku juga seneng, terus pernah mengalami kisah di dalam lirik itu. Yang kita kan sharing tuh itu kita diskusi gitu. Ternyata itu menurut beliau dan menurut kesimpulan setara diskusi itu ya ini adalah suatu harapan, Mas. Iya. Harapan yang mendung tanpa udan itu kan pergambaran dari harapan yang kita udah memean ki. Pengen nama cewek pengen begini. Bukan. Apa? Jemur pakaian. jemur. Jemur pakaian. Ya. So tahu bener. Kamu cewek ini. Orang bahasa itu cuma jemur doang. Nggak. Jemur Baju, pakaian. Mendung tuh. Iya. Biasanya kan orang desa kan, "Hei, Angkat baju, angkat angkat jemuran. jangan mau hujan." Nah, itu kan suatu harapan yang dia sudah sudah mencuci, Heeh. dijemur biar harapannya adalah Kering. bisa dipakai lagi dengan baik kan gitu. Ternyata setelah Ditarik, dapat dicakar. Enggak, diangkat, Nggak ada nggak jadi hujan. hujan. Nah, itu kan suatu kekecewaan yang Iya, iya. sederhana tapi Tapi dalam maknanya. loh. Oh. Kecewa sekali loh. Aku tuh nggak tahu ya bahasa Jawa tuh Iya. nggak tahu. Tapi kalau dengerin lagu-lagunya itu kayaknya dalam gitu, kerasa. Iya, Iya. kayak lirik yang simple yang gue ngerti itu kan cuman aku baca koran, kamu dasteran. Itu kan kayak kegiatan ibu suami istri, Suami istri, di ya, dalam benar. sebuah rumah. Itu kan Iya, maksudnya benar. gitu kan. Harapannya kalau di berumah tangga. ya, itu Aku kayak yang baca koran, itunya Kamu yang belanja dasteran. terus yang kerja siapa? Enggak, tapi itu kan harapan suami istri. Iya. Berarti duitnya udah banyak. Oh, duitnya udah Kalau banyak. dia bisa melakukan itu, duitnya udah banyak. Iya. Yang kerja siapa ya? Yang kerja siapa makanya? Lah, mungkin baca koran, main saham, Oh, kita nggak bisa tahu. juga. Bisa juga. Jual beli, Jual beli, Jual beli koran bisa juga. Iya. Berarti liriknya aku main saham, sarungan gitu kali ya. Harusnya gitu, cuman ribet kan. Iya. Dan fakta menariknya adalah ternyata Daru ini sudah menciptakan 75 lagu. Apa? Nggak usah apa. Ya kan emang dahsyat 75 lagu. Iya ya. Iya, 75 lagu. Bener. Bener itu. pengennya tahun ini aku harus tembus 100 lagu. Dari tahun berapa nulis? 2010 2010 sampai. sampai kelas 1. Oh, SMP Udah kelas mulai satu. nulis lagu. Udah mulai nulis lagu. Dan udah nggak jarang masuk sekolah. Oke, yang kita bahas mengenai lagu aja ya. Jangan dicontoh ya. Iya, aku tahu emang nggak dicontoh. Cuman kan kamu bisa nulis lagu sambil sekolah bisa sebenarnya. iya. Emang ini kayaknya kamu malas aja deh ya. Males. Tidak ada SMP itu udah ke studio. Oh, ke studio. Udah 75 itu jadi lagu semuanya. Jadi anak juga ada sih. Ya enggak lah, jadi lagu lah. Ya nggak kan maksudnya ada yang ditulis tapi nggak diproduksi gitu. Oh iya, maksudnya gitu. Ada yang diproduksi berapa Oh ya? itu udah diproduksi. Yang belum diproduksi itu di rekaman saya itu ada sekitar berapa?
Sini Mas, ikut aja Mas. Dia sendiri lupa loh rekamannya. Sekitar 700 demo. Tuntutannya apa? Apa? Tuntutannya. Tolong Mas. Aja. Gua nih hari-hari dimukulin mulu. Aku sempat ngeblank loh. Untung ada Tahu kita dua-dua ngeblank loh sampean. Yang dari 75 lagu itu Udah rilis. Udah rilis. Jadi dulu tuh nggak cuma Darboking doang. Jadi aku hip hop dangdut, zaman dulu era-era hip hop dangdut. Hip hop dangdut kayak Genta. Tahu nggak lu Genta dulu KDI? Hah? Ada hip hop dangdut. Iya, pernah dengar. Iya, Genta namanya dulu. Dia tuh kayak siapa ya dulu ya yang gitu, ada hip hop dangdut. Tapi Mas Darbo ini sebenarnya Ramai sebenarnya tuh udah dangdut. Udah Yonglek itu cuma beda. Ini kita beda masing-masing aja ngomongnya. Gua lagi ngobrol sama dia, lu bikin obrolan sendiri lagi. Bingung, kita semua bingung. Enggak, tapi ada dulu gua suka banget sama Genta itu dulu. TV-nya mungkin di sini toh. Iya, KDI dulu. KDI itu. KDI. Dia nggak tahu loh yang orang. Lu masa nggak tahu Genta dulu nih dangdut? Nggak tahu dia. 2008 2009 tuh. Saya pernah denger sih. Tapi kok sempat ikut Expector gitu-gitu nggak? Ikut dulu. Pernah ikut? Avi. Serius? Kalau masuk? Tahu tuh yang pakai koper. Iya, puncak, iya. Eliminasi. Ya, itu aku di Smile Semarang. ini ya? Bukan ini smile, emang dia senyum, cuma bukan smile dia. Tapi ada dulu kan Smile Ada. juga, mukanya mirip sama dia dah. Darboy itu berarti bukan Darboy geng doang, ada hip hop dangdut juga. Dulunya. Dulunya. SMP hip hop dangdut, terus saya jadi penyanyi juga dan juga pencipta dulu nyiptain. Jadi ada teman dulu tuh zaman saya dulu SMP tuh ada adik-adik gitu. Aku udah kelas 3 nih. Ada adik, "Mas, aku mau ikut nyanyi hip hop dangdut." "Oh ya, beli lirik 150.000 nih tak kasih." Oh gitu. Serius? Lu maksudnya bisa buat lirik dan Sespontan itu? Sebanyak itu lah gitu. Iya. Gila. Satu lagu bisa berapa lama nulis? Kalau baru sambil nangis itu ya cepet, Mas. Oh, sampai kayak meresapi gitu ya? Iya, maksudnya kalau pas mood juga tuh, Mas. Kok mood. Kalau lagi moodnya bagus, lagi mood nulisnya enak, bisa jadi tuh satu lagu tuh. Keren, bisa 700 lagu. 700 lagu. Yang paling lu suka dari karya atau dari lagu lu tuh apa? Yang mana lagu yang mana ada nggak? Yang paling ini daru banget lah. Iya. Balungan kiri. Balungan kiri. Balungan kiri itu yang pertama tuh, yang kemarin sebelum Mendung Tanpa Udan. Yang viral sebelum Mendung Tanpa Udan. Itu liriknya gimana sih? Balungan kiri. Apa pancen wis nasibku, nasibmu piye ngono. Ku tak bisa karo sliramu gitu. Keren, tahu lagunya tahu. Tentang kerajaan gitu ya. Anak random. Dan ini ada fakta menarik. Ya. Ini setelah kita riset, katanya sebelum merilis lagu Mendung Tanpa Udan, Mas Daru ini mencium ibunya ketika tidur dan ternyata langsung sukses besar. Diterima dengan baik sama teman-teman, makasih. Oh. Tapi itu faktanya bener? Bener. Jarang cium ibu emang? Jarang. Ibu saya tidur di bawah, saya sering lewat. Lewatnya naik motor lagi. Ya nggak gitu. Masa ibu tidur di pinggir jalan? Bapak ibuku tuh kalau aku mau rilis gitu sering tidur di depan. Kalau orang Jawa tuh namanya kan ya prihatin, tirakat ngono tuh, Mas. Tidur di depan pintu tuh. Ini pintu tidur di sini. Terus kadang tidur di depan teras gitu. Jadi aku datang pakai motor yang ngeng. Pak, mlebu. Gitu tok aku. Oh alah. Tapi akhirnya kenapa momen itu Daru lakukan? Nggak tahu. Sama, aku juga nggak tahu itu. Iya. Karena mau cerita ini. Kenapa? Nggak tahu juga, Mas. Apa karena maksudnya ada bisikan kah atau emang panggilan hati ya, aja panggilan kayak hati. Kayak, ternyata aku selama ini terlalu cuek sama orang tua mungkin. Ternyata kebahagiaan orang tua itu yang nomor satu. Daripada kita harus mikirin orang lain gitu loh. Dulunya punya uang nggak buat makan-makan sama keluarga, malah makan-makan sama teman-teman. Ya itu juga penting, tapi ternyata tuh harus keluarga dulu lah. Orang tua itu diprioritaskan ya. Lah setelah aku, ya itu kan proses sih, Mas. Menurutku itu proses perjalanan. Setiap orang kan sendiri-sendiri loh. Mungkin saya terlalu banyak bergaul di luar, kurang sampai lupa bergaul orang rumah. Nggak lupa, Mas. Maksudnya
sedikit. Nah, sedikit. Kalau misalnya Eka Bima nonton. Eka Bima siapa? Ibunya dong. Kalau mau keluarganya dong. Kalau keluarganya nonton, kenapa ada urusannya sama Eka Bima? Dia juga nggak kenal kan tadi. Udah dijelasin ya. Kenapa ini? Ini bentar lagi kita bikin dia nangis. Akhirnya gue bisa nih. Tapi Nope itu nangis ya? Iya, Nope nangis. Tapi Nope sendiri, nah yang geger ini kita pengen banget bikin bintang tamu tuh nangis gitu. Nah, Oke, kita bangun suasana lagi. Oke. si ibu sekarang masih Sehat, Bapak masih sehat, puji syukur. Kemarin terakhir juga pas ini sebelum berangkat ke Jakarta, gue ngeliat tuh story lu pamitan sama orang tuanya dan orang tuanya nganterin ke bandara kan, bapak sama ibu kan. segitu ininya ya sekarang sama ibunya ya. Oh, karena udah restu. Sekarang itu terus kayak aku studio tak kasih di rumah. Di depan rumah itu. Oh, jadi biar udah dekat. kemana-mana. Dulu kolam ikan Bapak, kolam lele. Berarti basah tuh kalau orang ke studio. Dia tadi cerita mau bangun suasana biar bintang tamu nangis. Oh jadi sekarang studio pun harusnya dekat rumah lah biar lebih dekat sama ibu ya. Terus saya harapannya ya pengennya tahun ini punya rumah sendiri kan udah nikah Mas. Oh, Mas Daru udah nikah? Udah nikah nih. Wih, istri nggak ikut? Nggak. Di Bantul? Di Bantul. Kalau saya pun sukses, walaupun saya sering kemana-mana ya, tapi saya pengen lihat hari tuanya Orang bapak tua. ibuku. Gitu. Betul, weh. Jadi Mas Daru bakal misalnya karena banyak banget tuh kayak artis dari Jogja dari Jakarta. mana akhirnya tinggal di Jakarta. Mas Daru akan tetap di Jogja Akan tetap di Jogja. sampai kapanpun Sampai gitu. kapanpun. Oh, Tetap di Bantul ya. tetap di Bantul. Keren. Dan rumahku yang itu kan rumah Tabon tuh, rumah terah toh. Rumah Tabon tuh rumah warisan dari Rumah mbahku. turun-temurun. Oh, Turun temurun. Turun-temurun. Nah, bapakku yang ketiban pulungnya untuk ngurusin itu. Nah, pokoknya ya sampai kapanpun ya di situ. Gitu. Akan tinggal di situ, dekat-dekat situ lah ya maksudnya. Iya. Tapi bener, restu orang tua tuh gue juga ngerasain ya. Ini cerita sedikit juga saya tentang gue. Restu orang tua tuh penting banget. Gue ngerasain gue juara stand up itu 2015 dan lu tau lah gimana strugglingnya gue di stand up gitu. Gue juara tapi banyak yang bilang juara yang gagal segala macem gitu kan. Fight-nya banyak lah. Iya pokoknya tuh. Terus sampai akhirnya gue memutuskan untuk kembali kuliah. Gue kembali kuliah karena orang tua dari gue abis juara aja yang dia ngomong pertama, papa, mama bangga kamu menang gitu. Tapi kuliah kamu juga harus selesai. Harus selesai karena papa sama mama ngirim kamu ke Jakarta buat kuliah bukan buat jadi stand up gitu. Ya Gitu. kan? 2017 gue stand Selesai up, kuliah. gue kelarin kuliah, gue fokus, gue skripsi. Itu gue nyokap bokap itu pada nangis sama beberapa warga sekitar situ. Karena emang wisuda, ya kan? Iya, tapi bukan karena gua nangis, maksudnya karena anak-anaknya masing-masing. Oh, masing-masing wisuda. Iya, Gitu ya. Gua kira satu Bima nangis gara-gara kau wisuda doang nih. Bukan, maksudnya kan wisuda nih, Iya, rame. iya. Nah, gua, bokap, jokap gua nangis dan warga-warga yang lain juga nangis. Iya, tapi mereka urusan masing-masing kan. Iya. Benar. Gitu. Iya. Nangis tuh. Nangis dah tuh. Terus sekarang udah kamu semangat ya kerjanya, udah mama pokoknya udah restu. Nyokap ngomong gitu. Dari situ gue langsung diajak Panji ke Balikpapan. Di Balikpapan gue pecah banget, diajak Panji sampai ke luar negeri, ke Jerman, ke Belanda, dibikinin konten YouTube, Regen marah-marah yang konten iseng ternyata bawa gue sampai dari posisi sini. Mau kemana? Karena gue udah bosan di posisi ini, pengen posisi situ. Kalau di posisi itu out frame. Ini ngobrol berdua doang. Tapi itu bener, restu orang tua aku juga ngerasain banget lah. Aku juga tuh. Apa yang kita berikan sama orang tua walaupun sedikit loh. Betul. Cerita dikit ya Pasti soal orang kita tua ya. dapat hal yang lebih. Orang tuaku tidur tuh pernah aku cium. Terus dia bilang, awas, katanya. Apalah kau ini? Kau udah Gak usah main kayak. Gak usah. Karena belum tidur banget kali itu. Masih tidur melek yang kalau misalkan tidur megang remote diambil remote masih gitu ya. Masih kepikiran gitu. Iya. Nah, tapi nih Mas Daru nih ada fakta menarik lainnya. Ternyata sesukses dia sekarang dulunya juga lumayan sulit parah katanya. Iya. Pelik banget hidupnya dia kata dulu. Tuh kata dulu pernah jualan pecel lele ya? Ya, pecel lele. Jadi? Bukan pecel lele Mas, pecel daun tuh yang modalnya dikit. Pecel daun tuh?
pecel sayur. Oh, pecel sayur, pecel Madiun, pecel pincuk-pincuk gitu. Iya. Ya. Pecel Madiun. Iya, pokoknya yang pakai pecel bumbu sayur. kacang. Ya, Yang bumbu kacang. Bukan yang lele. Oh, sempet. Itu sepedaan, nggak di rumah? Enggak, aku kan dulu ngerantau di Semarang itu 6 tahun. Oke, Saya kuliah di Semarang. 4 tahun lulus cepat termasuknya. Sombong amat. Enggak, Itu Ya, gua habis cerita kuliah gua. itu cerita fakta dia. Bukan sombong. Sorry. Bukan Gua sombong. agak ini gua soalnya. Ya, emang ngomongnya orang kuliah tuh 4 tahun, udah nggak apa-apa. Kamu berapa, Mas? Apa? Kamu berapa? 7. Dibentak lagi dulu. Makanya ditanya lagi. Ditekenin. Lulus setelah 4 tahun saya pulang tuh. Naik motor tuh. Naik bor. Bor jalan ya, bor jalan. Sampai Jogja. Dari Semarang. Jangan pada bolong-bolong. Dari Semarang sampai Jogja. Naik bor. Jangan pada bolong. Kemarin baik-baik aja. Tapi ada berhenti-berhenti nggak tuh naik bor? Biasa kan orang singgah di Indomaret dulu kan. Langsung disekal aja Mas, langsung disanggah gitu. Nggak naik motor gitu. Kalau nggak ini panjang nih bor ini. Motor, jual, Pak. Jual. Beli bor. Akhirnya baliknya dari Jogja ke Semarang naik bor. Ngapain ada orang umum beli bor? Untuk bor jalan ngapain? Ada bener dia jadi orang Ya, terus naik jual motor. Jual motor di Jogja. nangis dia kalau ketawa nangis. Jual motor di Jogja Ya. buat modal pecel itu. Sama pecel, izin sama Bapak Ibu. Oke. Izin terus buka tuh pecel. Di rumah? Nggak muter tapi apa? Standby. Kayak angkringan gitu, Mas. Oh, iya. Sama kopinan gitu. Udah di situ nunggu pelanggan, Berapa buat lama? lagu, nunggu pelanggan. Hampir 2 tahun, ya. Hampir setahun lah. Tapi oke tuh. Bangkrut, Mas. Karena banyak temen nongkrong ya. Iya. Hah? Kebanyak temen nongkrong enggak Ya, bukan? diutang nggak tega tau. Tapi tujuannya emang saya di situ tuh buat pecel tuh bukan untuk mencari duit. sukses atau duit, tapi biar bapakku ibuku mengizinkan bahwa wah aku nggak jadi guru, aku meh usaha gitu. Padahal itu cuma buat kedok. Jadi aku dulu kan sempet ekstrakurikuler juga. Kamu jadi guru juga. Jurusannya guru waktu itu. Pendidikan seni musik. Oh, pendidikan seni musik. Nah, kebayang ber aku masih. Gua udah mulai sedih nih. Nggak usah sedih, ngapain sedih? Terus itu apa namanya? Itu tuh buat kedok biar aku nggak pulang ke Jogja. Aku pengennya kalau pulang ya aku udah harus membuktikan kalau syukur-syukur bisa ngasih orang tua intinya gitu. Iya. Nah terus saya di situ karena angkringannya sepi, nggak pakai pelaris. terus saya. Tapi emang yang lain-lainnya tuh kami tuh nggak tahu. Ya, ini itu nggak usah dibahas dulu ya. Soal pedagang lain pakai itu. Mangkel lah. Mangkel ya. Yang jujur sepi soalnya. Kayaknya ya enak loh. Iya, padahal enak. Kan udah kagak jualan lu. Iya. Kenapa masih Sabar. promosi? Kenapa masih promo padahal enak lu. Nah, itu aku nunggu pelanggan, gitaran, buat lagu dan rekaman lah dulu. Kalau aku rekaman, uangnya kurang, dari pecelnya itu kok kurang. Terus aku utang sama, dulu ada masku, namanya Mas Indra Kumbara. Itu yang pencipta lagu Dalan Liyane. Itu jualan pecel, sampai rilislah lagu buat YouTube, waton dirilis aja Mas. Dan ternyata diterima. Nah, diterima, terus angkringannya kok nggak makin rame, malah makin sepi. Oh ya udah tutup aja. Nah, tapi ada hikmahnya Akhirnya juga. tutup juga tuh 2 Tutup tahun juga. buka tuh ya. Kalau mungkin pecelnya sukses ya nggak jadi penyanyi mungkin saya. Dia 2 tahun buka, ada buka Senin malam tutup. Bukan 2 tahun terus buka terus. Enggak gitu. Terus akhirnya tutup tuh Jauh. fokus buat jadi musisi. Posisi. Oh. Nah, buktikan sama bapak ibu. Orang tua setuju tuh kamu jadi musisi kan orang tua kadang-kadang aduh ngapain sih udah ini yang jelas jadi guru loh. Iya benar nggak setuju. Oh iya. Suruh daftar CPNS ya. Saya tuh nurut sebetulnya. Nurut tapi ngapa tuh?
Sama, tapi biar gue juga disuruh daftar tuh. Suruh beli buku, dikasih uang. No, tak kasih beli buku apa tuh Mas yang segini? Ya Tes CPNS itu ya. Iya. CPNS. Kisi-kisi. Kiat, kisi-kisi. Bacanya dari mana ini? Ya sebetulnya cuma tak beli, ya tak beli. Bu, udah beli. Itu jadi pegawai swasta padahal nyetak buku itu. Iya. Bukan jadi PNS. Iya. Dia yang bikin Dia buku aja itu. enggak. Dia aja nggak jadi PNS. Ah gitu. Yang penting tas gitu. Wah, mau dernya tak bolong glum gitu. Nggak lolos. Nggak lolos. Ya nggak, tak bolong. Oh tak emang sengaja nggak pengen lolos dari itu. Yang penting foto kirim bapak ibu. Doain Bu. Iya. Tes CPNS. Didoain malah anak kayak yang sengaja didiin. Iya. Nah, tapi gue penasaran deh, kayak lu tuh kan awal berarti angkringan, terus mulai produksi lagu, mulai produksi YouTube. Di angkringan itu Maksudnya modalnya dari mana atau produksi seperti apa sih? itu di studionya Mas Arnen dulu di Semarang. Oh. Jadi itu yang penting aku nggak minta orang tua lagi gitu loh. Iya. Dari jualan pecel, untungnya tak buat rekaman. Oh, dari Rekaman. untung situ. Dari untung situ kalau kurang utang Mas Indra. Oh. Gitu muter terus. Gitu terus tuh hidupmu selama 2 tahun jualan pecel itu ya? Nggak pernah rekaman apa? Tahu-tahu lagunya kok zaman Meledak. dulu tapi meledaknya itu dinyanyiin oleh mbak-mbak zaman dulu. Oh, palapa yang gitu-gitu. Nah, gitu-gitu. Oh iya. Oh, viral tuh. Viral. Waktu di Bomburi, Kadung Jeru, Aku Sing Dua Hati dan lain-lain viral. Tapi orang nggak tahu aku. Panjang Iya, banget itu iya. judul lagu. Enggak, itu beberapa. Oh, beberapa lagu. Beberapa lagu. Itu yang diterima. Kan kok bisa ngeliat gestur sih ini gitu. Nah, kalau panjang gini gitu. Gitu deh. Terus wah mantep aku. Aku harus Mantep aku. apa namanya personal branding apa itu? Personal branding. Jadi dulu aku rilis karena butuh uang toh. Ada orang minta izin cover lagu berapa juta. Kasih. Tak kasih berapa ratus ribu. Tak kasih. Oh. Tak kasih. Gitu. Itu tahun berapa? 2016 sampai 2017. Setelah 2017 itu aku ngerilis lagu Balungan Kira itu nggak boleh di cover. Oh. Kamu sendiri. Sendiri. Nah terus tak cover sendiri, gitaran. Nongkrong tuh toh. Temenku mabuk. Meletre asik, no? Meletre asik. Meletre. Aku gitaran, apa Pak? Aku nggak mabuk loh. Apa pancen wis nasib dikiting. Nah temanku nasibmu piye gitu. Untuk pisahan karo sliramu mosake. Iya, caut-cautan itu yang rame itu. Dia agak cocotan gitu tau, tapi apik ki. Tak terusin, tak pancing terus dia. Nah, itu tak unggah. Tek. Viral lah. Oh. Awalnya dari situ dari tongkrongan. Dari tongkrongan. Dan kamu sendiri yang unggah itu ya? Iya, dan audioku itu viewernya belum sampai 100.000 belum sampai. Masih views dikit. YouTube. Masih dikit. Nah, yang di Instagram ini, wah direpostin sama kreator-kreator daerah dan lain-lain. Wah, rame pol. Viral dari situ. Sampai, nah terus di cover-cover. Baru boleh aku lah. Terus viewernya di YouTube tuh ikut naik di wes. Naik terus sampai sekarang sekarang udah 40 berapa juta gitu. Wah gila. Sebetulnya lebih tinggi daripada Mendung Tanpa Udan 30-an ya, 30 apa? 50. Ya. Tapi benar waktu itu lu nggak minum, nggak mabok. Poinnya itu sih. Dan Darboy ini katanya setiap manggung itu selalu bilang, ayo nyanyi dengan hati. Jangan sampai kisah kamu serumit saya. Ya benar. Emang serumit apa sih hidup lu? Rumit mas. Kisah cintanya rumit. Kisah cinta kah atau tadi kan perjalanan karir lah yang bisa Iya. dibilang. Ya rumit juga. Kisah cinta rumit juga. Rumit juga. Serumit apa? Pernah nggak disetujui orang tua? Pernah. Pernah diselingkuhi sampai 3 kali gitu itu? Pernah. Pernah semua? Pernah semua? Pernah. Dicekek, pernah dicekek. Enggak. Soalnya saya pernah juga nggak? Itu KDRT. Gue tunggu pernah nggak? Ternyata pernah. Oh enggak kalau dicekek. Enggak, dicekek enggak. Saya tipikal bukan orang yang bad boy gitu loh. Wow. Yang selingkuh gitu, tapi saya yang diselingkuhin. Oh. Tak kira Sobat ambiar bener ya. tak kira dia itu selingkuh. Rupanya? Ternyata aku selingkuhannya. Oh, jadi lu pikir dia selingkuh, ternyata lu yang jadi selingkuhannya. Iya. Berarti dia yang duluan ya. Anjir men, sedih banget bisa cinta kayak gitu.
Kisah cinta Pernah itu nggak tuh gitu? nggak pernah sih gua. Kalau gua kan Casanova banget gua. Terus ngelamar Cewek. tuh sampai 3 kali. Sendiri ya. Orang yang sama? Apa? 3 kali itu orang yang sama? Iya mas, masa ngelamar Enggak, maksudnya tiga kali Tiga kali perjalanan. Tiga kali. Pertama ditolak. Tolak. Ya ditolak sih, cuma kan kalau Belum siap orang dia. Jawa itu kan tahu tuh. Kok kayak nggak respect nih. Oh, langsung Mundur. dibetot tuh, dibetot. Putus. Putus bukan betot. Oh, kira bas dibetot. Itu. Betot. Putus. Akhirnya enggak. Ya, Yang paling parah yang mana? Yang kayak sampai sekarang tuh Masih menjadi atau mungkin yang bisa menjadi inspirasi lagu. Inspirasi. itu yang balungan kiri itu. Saya pacaran 2 tahun, udah seiman. Dia lulus duluan toh. kuliah. Lulus duluan, dia itu kerja di kayak kantoran gitu, kantoran. Terus aku itu masih jualan pecel. Aku memutuskan untuk jualan pecel, nggak jadi Enggak guru lagi. pegawai, Iya, enggak yang pegawai Nah, kerja terus gitu intinya, ya. Setiap pacaran tuh selalu diungkit masalahnya tuh. Kamu mbok jadi PNS, kamu tuh mbok ngajar aja, nggak usah jualan pecel. Padahal aku tuh ya itu tadi masih pengen berjuang fokus di musik gitu loh. Iya. Nah terus dia intinya minta putus. Kowe sesuk bahasa Jawa ya Mas. Iya, iya. Kowe meh dadi apa nek kowe terus-terusan ning musik emang iso njanjekke uripmu. Kowe iso nguripi aku. Nah dia udah pakai seragam Kantoran lah ya. kantor gitu. Aku jemput dia pakai motor. Motornya Anjir, pinjem. sumpah kayak video klip ya. Motornya pinjem Mas Indra itu, pakai Vario. Sekarang motornya masih kalau nggak percaya itu. Cet, gitu. Ya tak bawa ke Burjonan gitu. Nggak pernah aku ke mall kan gitu, nggak pernah dulu tuh. Burjo-burjo Jogja. Burjo-burjo Jogja. anak tongkrongan. Semarang ya, Semarang ya. Semarang. Semarang. Nah, udah, terus dia intinya minta putus. Udah. Nah, setelah putus, oke lah, nggak apa-apa, ikhlas tuh, sama-sama ikhlas tuh. Dad. Nah, hari berikutnya dikirimin surat ke kontrakanku. Aku kan udah nggak ngontrak mas selama jualan pecel tuh aku numpang di Studio Mas, gitu. numpang di mana, numpang gitu. Numpang lah. Dia ngasih surat tuh. Oh, dia yang ngasih surat. Pas tak buka, bayar listrik segini, makan segini, sumpah. Kalau nggak percaya, ada itu saksinya Mbak Yuni. Mbak Yuni itu warung yang sering saya utangi. Ya saya utangi, yang sering saya utangi. Oh, ngapain? Berapa nomor, Baik? Enggak, dulu masih tutup. Biar kan kalau nggak percaya tanya dia kan. Gua nih agak nggak percaya. Beneran, nanti tak kasih. Kamu telepon Mbak Yuni nih. Nah itu total. Itu beneran dikasih. Diminta tagih Ya, lagi. totalnya itu ya walaupun zaman dulu 300 berapa gitu, tapi kan anak kos Cuman ya maksudnya ya nggak usah ngomongin angka lah. Iyalah. Ya kita pernah Dengan berhubungan dia- baik dengan dia nagih kayak gitu kan juga Dan ke pakai cowok surat. lagi. Iya. Cowok kan merasa diinjek-injek banget saat itu tuh. kayak tulisannya tuh kamu kemarin belum bayar makan, ini katanya mau ganti. Kamu, dan ditulis kayak gitu, kamu kemarin kan aku nalangin listrik kamu toh buat kontrakan gitu. Sebetulnya sayang sih, Tapi waktu itu sayang mas. Tapi, sayang banget. Tapi yo, Sobat Ambiar nih. Nih. tapi mau gimana lagi om, aku. Tapi ya, Udah, lu dorong jatuhnya itu udah bukan ini. Tapi dari cerita itu membuat apa jadi sebuah karya yang bagus dan akhirnya Membawa Darboy ada di Mas titik ini sekarang. Terima kasih. Luar biasa. Berkat kamu, untung kamu dulu ngasih nota. Mau hubungin lagi Sekarang Mas Daru gimana? nggak setelah ngelihat Mas Daru sukses sekarang dia ngehubungin atau ada kontak-kontak lagi? Enggak. Nggak Udah ada. emang putus hubungan aja lah ya, nggak mau berhubungan putus. lagi. Mungkin sekarang dia di rumah ngelihat kesuksesanmu sekarang. Dia apa sekarang? Dan mohon maaf, belum jadi tak ganti sama ketemu tak tandain. Gue pikir udah sampai diganti beneran 300 Lah kamu yang cerita. Gue udah anjir. Ternyata lu juga nggak mau ganti. Udah bukan nggak mau ganti, belum ada duit Belum ada pada duit, waktu belum. itu. Anak kos masih numpang-numpang loh. Cita-cita Mas Daru yang belum kesampaian apa Mas? Kalau aku itu tadi punya rumah sendiri, habis itu nyantai ngopi, dah nggak usah ngejar terlalu tinggi Ngoyo, lah. terlalu ngoyo. Nggak usah terlalu Menikmati manggung apa-apa. Terus pengennya kalau itu kan buat wargaku ya. Untuk teman-teman aku pengennya punya tanah berapa hektar gitu. Yang sini ada workspace, ini ada perumahannya anak-anak, kruku, playerku. Sini ada pendopo, ini ada kafe. studio. Gila. Terus ada home produksi, jadi istri-istrinya besok
pada ngumpul di situ, bikin apa, masak, buat kacang, apa dibuntelin dijual di kafe sendiri gitu. Aku pengen punya sanggar gitulah gini. Padepokan gitulah ya. Project berikutnya Mas Daru akan ada ngeluarin single kah apa? Album kah? Video klip terbaru Ambiar Mapiar yang dibintangi oleh Yusril, aduh. Sama Mas Pur. Merusak pemandangan Mas Yusril. Album itu anak stand up sama Mas Pur tuh menurutku dagelan ya kalau aku loh. Iya. Nggak tahu kalau mereka. Mas Pur dan dagelan aktor, Iya. Mas Yusril stand up lah itu gabung ternyata pas lagunya kan Ambiar. Pas syuting wah, lucu banget. Saya pengen buat album Bawaan Dangdut itu tidak cuma single, trending. Kita juga bisa punya album fisik, box set dan lain-lain. Itu album dan video klipnya besok akan meneruskan series Kalahawu yang sudah tanya-tanya series Kalahawu ya besok akan ada di album ini. Wih, penasaran banget gua Kalahawu soalnya seru banget tuh kemarin tuh. Kalahawu yang Silakan menabung dari sekarang lur. Box set ya berarti ya. Untuk mendukung proses produktivitas kami selanjutnya. Wah, terima kasih banyak Mas Daru. Terima kasih. Sukses terus Thank you ya udah mau datang mantap ke tema dan juga. congrats ya sudah menjadi peraih penghargaan penyanyi pria Ambiar terbaik. Ambiar terbaik 2021. Sukses terus untuk Darboy Gang dan Mas Daru. Amin. Sampai ketemu lagi nih. Terima kasih. Jeger again.